contest between a U.S.-centric region or a China-centric region. The Indo-Pacific is its own region. Rather, it's about upholding the rights and agreements that are responsible for the most peaceful and prosperous period of this region and the world. Xi Jinping panik, Cina kejam AS hadap Jokowi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa 14 Desember 2021 mengecam perilaku agresif Cina di kawasan Indo-Pasifik. Itu disampaikan dalam pidatonya di Universitas Indonesia di Depok. It's not about a contest between a U.S.-centric region or a China-centric region. The Indo-Pacific is its own region. Rather, it's about upholding the rights and agreements that are responsible for the most peaceful and prosperous period of this region and the world. Diplomat top Amerika itu memulai tur Asia Tenggaranya dari Indonesia ketika Washington dan Beijing bersaing berebut pengaruh di Indo-Pasifik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh AS di Indo-Pasifik meredup akibat kebijakan Donald Trump saat menjabat sebagai presiden. Pemerintah Presiden Joe Biden sekarang mencoba menegaskan kembali pengaruh Amerika. Blinken dalam pidatonya mengatakan bahwa Amerika siap bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan, dan setiap negara pun harus memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Hal ini ternyata mengundang reaksi dari Cina. Cina mengecam keras kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Indonesia. Pemerintah Xi Jinping bahkan menyebut tindakan AS tersebut merupakan sebuah sabotase. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan bahwa Washington harus sungguh-sungguh menghormati arsitektur kerjasama regional. AS pun juga diminta tidak menghasut konfrontasi blok. Wang mengatakan pendekatan kontradiktif seperti itu tidak sesuai dengan semangat pertemuan antara kepala negara Cina dan AS dan hampir tidak akan diakui oleh negara-negara di kawasan itu. Pihaknya menilai AS harus menjadi promotor dialog dan kerjasama di kawasannya, bukan menyabot dan mendorong perpecahan antara negara-negara kawasan dan merusak solidaritas dan kerjasama regional. Sebelumnya, Blinken memang berkunjung ke Indonesia Senin 13 Desember 2021 hingga Selasa sebelum kemarin tiba di Malaysia. Bukan hanya bertemu Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Dalam sebuah pidatonya, Blinken meminta agar Cina menghentikan tindakan agresif di Asia Pasifik. Dalam pidato itu, Blinken mengatakan AS akan bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan dan bahwa negara-negara harus memiliki hak untuk memilih jalan mereka sendiri. Itulah mengapa ada begitu banyak kekhawatiran dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik tentang tindakan agresif Cina. Pihaknya mengatakan Cina mengklaim laut lepas sebagai miliknya, mendistorsi pasar terbuka melalui subsidi kepada perusahaan milik negara, menolak ekspor atau mencabut kesepakatan untuk negara-negara yang kebijakannya tidak disetujui. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini ingin perilaku Cina tersebut berubah. Cina sendiri mengklaim Laut Cina Selatan dengan konsep 9 garis putus-putus. Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan, termasuk Laut Natuna Utara milik RI. Sementara itu, pengamat geopolitik Asia Tenggara dan Cina Zhuang Goutou juga menyebut bahwa kunjungan Blinken ke Indonesia membawa sebuah misi, yakni untuk menarik RI dalam kekuatan blok yang dipimpin negeri Paman Sam itu. Meski begitu, Zhuang mengatakan ini tidaklah mudah, mengingat posisi RI dan negara ASEAN lainnya yang netral dalam konflik Cina-AS. Di sisi lain, dalam beberapa media mengungkapkan bahwa AS menganggap Indonesia adalah salah satu negara paling kuat yang bersengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan. Tetapi itu salah perhitungan karena Indonesia tidak ingin menjadi medan perang untuk persaingan Cina dan AS. Sebagaimana diketahui, Cina selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, yakni sekitar 90% yang meliputi area seluas 3,5 juta kilometer persegi dengan konsep 9 garis putus-putus. Klaim teritorial sepihak tersebut pun tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan. Selain dengan Cina, LCS sendiri berbatasan dengan Brunei.